Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Majlis Ar-Raudhah dari Jalan Debutan nomor 112 di malam hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dengan majlis ini. Semoga majlis ini membawa keberkahan untuk kita semua, insyaallah. Malam hari ini saya akan bicara tentang di luar tema yang seharusnya. Kemarin kan temanya Isra Mi'raj. Akan saya pending dulu karena ada satu tema yang berkaitan dengan Jumat yang lalu. Ya, berkaitan dengan Jumat yang lalu. Ada sebagian orang nanya begini, Habib, thariqah itu apa? Ya, thariqah itu apa? Kemudian Habib Novel, ini thariqahnya apa? Ya, thariqahnya apa? Ada yang nanya seperti itu. Makanya insyaallah sesi malam hari ini kita akan bahas apa itu thariqah. Kalau saya, thariqahnya jelas, karena saya adalah seorang Habib yang keturunan dari Bani Alawi, otomatis thariqahnya thariqah Alawiyah. Ya, thariqahnya Alawiyah. Thariqah Alawiyah itu thariqahnya para habaib. Dan thariqah Alawiyah di situ tidak ada baiat. Nah, tidak ada baiat dalam thariqah Alawiyah. Jadi semua orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah, ya, otomatis dia itu termasuk orang yang sudah berthariqah Alawiyah. Karena thariqah Alawiyah adalah thariqah yang berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah. Bedanya apa dengan thariqah-thariqah yang lain? Thariqah Alawiyah itu zahirnya adalah Ghazaliyah, sedangkan batinnya adalah Syadziliyah. Maksudnya zahirnya Ghazaliyah, thariqah Alawiyah mengedepankan secara zahir ibadah yang penuh semangat. Salat malam, zikir, ya, duha, tahajud, amalan-amalan sunnah itu dikedepankan. Seperti kalau kita baca Ihya Ulumuddin, di situ kan Imam Ghazali banyak ngasih amalan-amalan, ya. Amalan-amalan. Kemudian kalau secara batiniah, thariqahnya itu mirip dengan thariqah Syadziliyah. Di mana thariqah Syadziliyah adalah syuhudul minnah, sidqul iftikar wa syuhudul minnah. Benar-benar merasa butuh kepada Allah hatinya dan senantiasa melihat semua itu adalah karunia Allah. Itu thariqah Alawiyah. Jadi misal punya pengajian yang hadir 10.000 orang, melihat saya enggak punya apa-apa, dan itu murni karunia dari Allah. Bisa sholat, yang dilihat bukan saya bisa sholat, tapi alhamdulillah Allah membuat saya bisa sholat. Dan terus butuh, ya Allah jadikan saya terus bisa sholat, beri saya kekuatan untuk sholat. Itu kondisi hati orang-orang yang berthariqah Alawiyah. Ya, dan thariqah Alawiyah punya memang sebagaimana thariqah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Thariqah Alawiyah itu punya sifat terbuka dengan semua thariqah yang ada. Ya, terbuka dengan semua thariqah yang ada. Ketemu thariqah Syadziliyah, nanti di situ ada zikir-zikir thariqah Syadziliyah. Thariqah Alawiyah enggak nolak. Ya, tidak nolak. Makanya tokoh-tokoh dari thariqah Alawiyah itu mereka punya banyak zikir. Kadang punya zikirnya Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nanti punya zikirnya Syadziliyah. Ya, nanti punya zikirnya dari Naqsabandiyah, punya zikir ini. Mereka makan tuh semua zikir itu. Diterima semua zikir. Kenapa? Karena pada prinsipnya thariqah Alawiyah terbuka dengan semua thariqah, seperti itu. Nah, karena thariqah Alawiyah prinsipnya terbuka dengan semua thariqah, maka majelis ini juga terbuka dengan semua thariqah. Iya, majelis ini. Yang hadir di sini kan juga macam-macam, benar kan? Ada orang Syadziliyah di sini, ada orang Qadiriyah di sini, ya. Ada orang Naqsabandiyah di sini, ada orang Qadiriyah Naqsabandiyah di sini, ada Qadiriyah Naqsabandiyah dari Suryalaya juga ada di sini. Qadiriyah Naqsabandiyah dari Surabaya. Siapa? Kiai Haji Asrori almarhum juga ada di sini. Macam-macam, ya, berbagai macam thariqah ada di sini.
terbuka untuk semua thariqah. Makanya saya kalau ada tamu orang-orang thariqah saya senang. Ya, tamu orang thariqah senang. Dulu waktu saya masih di rumah yang lama majelisnya di depan Kelurahan Semanggi, itu ada tamu dari thariqah Naksabandiyah, yaitu Syekh Jibril, murid daripada Syekh Hisham Al-Qabbani. Senang saya, luar biasa. Dan nanti kalau dilihat, sering saya menerjemahkan ceramahnya Syekh Hisham Al-Qabbani, salah satu tokoh atau mursyid di thariqah Naksabandiyah. Seperti ketika duet dengan Ustadz Yusuf Mansur ya di MNC TV beberapa tempo yang lalu. Waktu itu yang ceramah adalah Syekh Hisham Al-Qabbani. Kebetulan saya yang menerjemahkan. Senang. Atau apapun thariqahnya, pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita terbuka untuk semua thariqah. Nah, lalu thariqah itu sendiri apa? Jadi tidak bingung lagi kan thariqahnya Habib Novel apa? Alawiyah. Jelas ya? Jelas. Jadi itu. Yang kedua, thariqah itu apa? Thariqah kalau bahasa Indonesia orang suka nyebut tarekat. Ya kan? Tarekatnya apa gitu kan? Thariqahnya apa? Tarekatnya apa? Berasal dari kata-kata thariqah. Ya, thariqah itu artinya jalan atau metode. Jalan atau metode. Jadi thariqah itu sebuah cara yang disusun oleh para ulama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti kemarin ya Jumat yang lalu dari wakil talqin dari thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Suryalaya, Ustadz Wafiuddin. Beliau oleh gurunya diajari metode untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan metode untuk mengucapkan zikir Allah di dalam hati. Nah, metode seperti inilah disebut thariqah. Ya, metode seperti ini disebut thariqah. Makanya disebut at-turuq ilallah ka'adadil anfasil khalaiq. Thariqah untuk menuju Allah itu jumlahnya sebanyak jumlah napas manusia. Banyaknya luar biasa. Hanya saja ada yang ma'ruf, ada yang sangat terkenal, ada yang kurang terkenal, atau bahkan mungkin cuman punya murid 1, 2 orang. Ya, saking banyak. Dari sekian banyak thariqah yang terkenal seperti thariqah Qadiriyah, thariqah Tijaniyah, ya kan? Thariqah kemudian Naksabandiyah, thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, thariqah Alawiyah, thariqah macam-macam lah. Sampai ada Jam'iyah thariqah Mu'tabarah ya. Nah, itu. Nah, thariqah adalah sebuah metode atau cara. Cara untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang ngomong begini, "Tat, mau dekatkan diri sama Allah kan tinggal dekatkan. Kenapa kau pakai cara?" Ya, kenapa kau pakai cara? Contoh yang sederhana saja. Orang mau sholat, tinggal apa? Wudu, nutup aurat, suci, ngadep kiblat, sholat, selesai. Tapi yang bisa khusyuk banyak atau enggak banyak? Enggak banyak kan? Ustadz Abu Sangkan buat pelatihan sholat khusyuk. Ya, pelatihan sholat khusyuk. Nah, ini termasuk thariqah sholat itu. Secara bahasa ya, ini termasuk thariqah sholat. Oh, caranya biar sholat khusyuk begini. Ini ada thariqahnya. Enggak semua orang kemudian asal sholat bisa khusyuk. Ternyata ada metode biar bisa khusyuk. Nah, metode ini namanya thariqah. Orang yang menyusun metode itu, ya, dan metode itu diperoleh hasil perjuangan. Ilmunya banyak, perjuangan di jalan Allah dengan sholatnya, zikirnya banyak, akhirnya menemukan metode tertentu. Orangnya disebut syekh, guru. Dan kalau guru ini udah bisa bimbing orang, namanya mursyid. Guru yang bisa bimbing orang ke jalan Allah, namanya mursyid. Nah, tidak semua orang bisa jadi mursyid. Ya, mungkin orang nyupir bisa, tapi kalau ngajari orang untuk jadi supir enggak gampang. Betul? Dr. Hermansyah ini ngajari istrinya nyupir berapa tahun? Berapa tahun? 6 bulan. Beliau ngajari istrinya nyupir 6 bulan. Tapi kalau pergi ke kursus berapa lama? Ada yang seminggu, ada yang 10 hari. Selesai jadi dapat SIM lagi. Nah, itu tempat kursus mobil, itu mursyid.
Nah, itu mursyid nyetir. Ya, itu mursyidnya nyetir. Nah, tapi kalau Dr. Hermansyah tadi belum sampai mursyid, syekh nyetir. Tingkatannya guru, jadi belum sampai mursyid, bisa ngajari, bimbing belum. Makanya butuh waktu 6 bulan. Kenapa? Jadi mursyid butuh keberanian. Jadi mursyid butuh kenekatan. Nah, karena beliau guru, sayangnya banyak sama istrinya. Jadi kadang takut, ojo engko nabrak gitu kan. Kalau yang namanya mursyid tabrakan sekalian gitu. Jangan takut, tabrak itu. Kalau les nyetir kan, injak gasnya, jangan takut. Coba kalau saya mau ngajari orang lain, berani ngomong gitu? Enggak berani. Nah, ini yang udah punya kemampuan lebih ini, itu sampai tingkatan mursyid. Nah, terus bedanya apa orang yang berthariqah dengan orang yang tidak berthariqah? Bedanya apa? Ya, orang yang berthariqah punya guru, yang tidak berthariqah tidak punya guru. Ya, yang berthariqah punya guru, yang tidak berthariqah tidak punya guru. Makanya Rasulullah SAW ketika sholat, beliau itu mengatakan sholat bukan pelajarilah sholat. Enggak. Tolong ini apa namanya? Bagian sound efeknya kurangi sedikit. Efeknya itu yang warnanya orange kalau nggak salah. Tolong kurangi sedikit. Biar nggak terlalu menggema. Cek. Dikit lagi. Ya. Dikit lagi. Cek. Terus kurangi lagi. Efek. Itu ada dua warna, orange sama merah. Kalau nggak salah yang orange atau yang merah, coba dilihat. Ada tulisannya FX. Kurangi. Cek. Terus. Tes 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Begini lebih jelas ya. Nah, tadi seperti orang masuk angin. Betul. Ya, terlampau menggema. Jadi antara orang yang punya guru dengan orang yang tidak punya guru tentu jauh berbeda. Saya ambil contoh sholat misalnya. Masalah sholat bukan dipelajari dengan kitab. Makanya kalau orang belajar sholat dari kitab, itu pasti hasil sholatnya nggak bisa bagus. Karena semuanya serba kira-kira. Ya, tangan ketika berdiri sedekap. Sedekapnya seperti apa toh? Kira-kira lagi. Ketika takbir angkat kedua tangan. Ya, luruskan begini. Kira-kira apa betul seperti ini? Serba kira-kira. Walaupun dijelaskan detail, tapi masih kira-kira. Makanya Rasulullah SAW tidak mengajarkan sholat secara tertulis. Beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Makanya sholat itu belajarnya dengan praktek dari guru ke guru. Pertanyaannya, pernahkah Anda mendapat bimbingan sholat dari seorang guru, yang guru itu belajar dari gurunya, yang gurunya itu belajar dari gurunya, yang gurunya itu belajar dari gurunya, terus punya silsilah nasab sholat dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah SAW. Udah pernah belum? Belum. Nah, itu orang yang gak berthariqah ya begitu. Paham? Jadi cuman lihat ustadz, ustadz. Makanya sholatnya jadinya ya seperti ini. Lain sholatnya ahli thariqah, mereka sholatnya bisa betul-betul khusyuk, enak. Kenapa? Belajar dari guru ke guru ke guru ke guru. Makanya mursyid-mursyid thariqah itu suka kalau sholat gak jadi imam. Mereka suka sholat jadi makmum. Muridnya suruh jadi imam. Kenapa? Bisa ngerti kalau muridnya salah, bisa membenarkan. Ya, bisa membenarkan. Bukan, wah muridnya lebih hebat dari gurunya. Ini orang bodoh yang ngomong begini. Enggak, memang sengaja gurunya di belakang biar tahu bagaimana sholat muridnya seperti apa. Nah, ini sholat aja harus kita belajar dengan benar. Dan sekarang kalau misalnya ada satu shaf, coba takbiratul ihram, sama enggak kira-kira? Ada yang begar, ada yang mingkup, ada yang mingkup semua, ada yang mingkup sama begar ini. Ya, ada yang nanti terus ngangkatnya ini, ada yang begini, ada macam-macam. Ada yang di sini, ada yang di sebelah sini, dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam metode. Biasanya itu karena tidak punya guru, tapi cuma mendengar dan belajar dari ceramah, dari buku. Tidak praktek langsung di bawah bimbingan seorang guru. Nah, pemahaman agama juga begitu. Bukan dari buku.
Kalau memahami sesuatu dari buku, pemahamannya terbatas sesuai dengan tingkat orang yang belajar. Dan syukur-syukur kalau benar. Kalau tingkat akalnya orang yang belajar itu kurang benar, akhirnya pemahamannya tidak benar. Kalau pemahamannya tidak benar, akhirnya bisa sesat dan akhirnya bisa menyesatkan. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sampai di sini jelas belum nih? Jelas ya? Nah, orang ahli thariqah mereka lain. Mereka itu belajar dari guru ke guru. Mulai sholatnya, baca surat Al-Fatihahnya. Otomatis kan sholat ada Al-Fatihah. Kemudian bagaimana mereka menata hati, itu cari guru. Nah, guru-guru yang datangi murid-murid ini ngasih resep ke murid beda-beda. Datang, Pak, Yai, iya. Contohlah yang datang ke saya misalnya. Ustaz, iya. Saya ini punya hajat pengen jual rumah, biar cepat laku, gimana caranya? Nah, itu nanti saya ngasih satu dengan yang lain, doanya lain-lain. Dah, panjenengan istighfar yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kelihatannya ini darah muda, dosa masih banyak. Istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau yang minta itu orang yang udah semakin sepuh gitu kan ya. Udah, Bapak sholat sunnah hajat 2 rakaat, angkat tangan minta. Kok lain ya, yang ini suruh sholat sunnah hajat, yang di sini suruh istighfar. Lah orang-orang soleh dulu juga gitu. Ini bukan saya, bukan guru, bukan. Cuman saya aja ngasih amalannya beda-beda. Orang-orang soleh dulu tuh kalau punya muridnya itu diminta amalan, ya, tolong Ustadz, guru, saya dibimbing ke jalan Allah, kasih amalan apa? Kamu, ya, istighfar 1 hari 10.000 kali. Wow. Buat kita langsung kan, wow, padahal itu sedikit. Padahal sedikit. 10.000 kali. Yang satu datang di sebelahnya, Ustadz, saya minta amalan. Saya amalannya apa? Kamu baca buku saja. Ya, kamu baca buku, pelajari buku. Dah. Istighfar ini yang wajar saja, sedikit-sedikit, gak usah banyak, secukupnya seperti wajar. Yang ini kan gak wajar nih ya, 10.000 kali ya, 1 hari 100 kali seperti sunnah Nabi. Kok yang ini kok sampai 10.000 kali? Orang nanya, kenapa yang ini cuma 100, yang ini 10.000? Dijawab, yang ini datang bersih. Datang udah bersih, dosa sedikit. Dosa umum lah, gak sengaja di jalan kelihatan cewek, gak sengaja. Cuman kena percikan-percikan dosa. Kalau yang satu ada cewek dijeleng, kan lain kelasnya. Yang satu lihat cewek deleng ya, yang satu man astagfirullah gitu. Kan beda. Tapi ada percikan-percikan dosanya. Terhadap 2 orang ini ya amalannya beda. Yang satu istighfarnya banyak, yang satu 100 sudah cukup, tambah ilmunya. Datang satu orang lagi. Ustaz, Habib, Syekh, guru, saya minta amalan. Kamu amalannya baca kalimat tasbih sebanyak-banyaknya. Mampunya berapa? 5.000 mampu? Mampu. Baca 5.000. Tanya, ini kok bukan istighfar, kalimat tasbih kenapa? Ini orangnya ahli tahajud, ahli duha, ya. Dia ahli sedekah, dia ahli ibadah. Cuman sayang, kadang mesti timbul bisikan untuk suka pamer. Ya, timbul bisikan suka pamer. Biar baca kalimat tasbih mensucikan Allah. Jadi biar hatinya itu bersih dari bisikan untuk menduakan Allah, zikirnya kalimat tasbih. Ya, ada yang satu lagi dikasih la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Ini kenapa yang satu kok la ilaha illallahnya wajar-wajar? Setiap thariqah kan beda-beda. Seperti kalau Qadiriyah Naqsyabandiyah kemarin menganjurkan sebanyak 165 gitu kan ya. Setiap habis sholat 165 kali. Anjuran seperti itu. Ada lagi yang seperti yang saya terangkan, kalau di thariqah Aidrusiyah 1 hari yang tingkat kelas atas senior enggak banyak, 1 hari cuma 12.000 kali. La ilaha illallah. 1 hari 12.000 kali. Monggo kerso kalau mau ngamalkan. Ya. Beb enggak kuat, Beb. Oh enggak apa-apa. Turunin dikit. Ya, nolnya kurangi 1. 1 hari 1.200 kali. Waduh, masih berat. Oh enggak apa-apa. Nolnya kurangi 1 lagi. 1 hari 120 kali. Abot, Beb. Oh, masih abot. Enggak apa-apa. Nolnya habisin sekalian. 1 hari habis sholat 12 kali. Masih berat. Silahkan besok ditahlilkan. Oh, 12 kali 5 kan 60 gitu ya. 1 hari baca la ilaha illallah 60 kali. Kok enggak sanggup ya silahkan mati gitu. Kalau mau jalan Allah ya harus sanggup. Makanya dalam ratib haddad nanti insyaallah mulai Jumat depan
Majelis ini akan kita buka dengan Ratibul Haddad. Nanti akan saya kasih gratis tuh ya. Hadiah buku Ratib Haddad insyaallah. Di Ratib Haddad itu sekali baca Ratib la ilaha illallahnya ada 2 kali berapa? 25. Berarti berapa? 50 kah? 50 kali. Itu minimal. Mau dibaca sebanyak mungkin, Bu? Boleh. Itu baru sekali duduk zikir aja sudah diajak 50 kah? 50 kali. Itu minimalnya. Lebih banyak lebih bagus. Nah, itu metodenya sendiri-sendiri. Nah, ini ada satu orang datang, kenapa saya dikasih zikir la ilaha illallah banyak? Ini kalau yang saya pelajari dari buku-bukunya orang-orang soleh ya. Kenapa dibeda-bedakan zikir antara murid yang satu dengan murid yang lain? Dijawab, karena yang satu ini masih kadang timbul syak, keraguan terhadap Allah. Nah, ini yang kena penyakit keraguan kepada Allah, ini penyakit yang paling menakutkan. Apa bisa ya Allah mewujudkan saya jadi orang kaya? Apa bisa ya Allah mewujudkan saya jadi orang kaya? Ini pertanyaan menakutkan loh ini. Meragukan kemahakuasaannya Allah. Betul enggak? Terus naik gitu. Sebetulnya surga sama neraka itu ada apa enggak tuh? Nah, ini ngeri ini. Biasanya yang suka nanya gini nih ya, yang model rodok sok ngelamun-ngelamun itu. Ngelamun gitu ya. Terus kenapa ya? Kok ada yang dimasukkan neraka? Kenapa ya? Kok ada yang kafir? Kenapa kok? Kenapa? Ini yang kena penyakit begini, resepnya la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Sehingga tauhidnya jadi wutuh unggul kuat. Ya, wutuh unggul kuat. Nah, ini orang yang berguru akan diajari seperti itu. Nah, orang yang berthariqah dia punya guru. Dan guru ini kalau udah menerima seorang jadi murid, gurunya bertanggung jawab dunia akhirat. Oh, asyik gak itu? Bertanggung jawab dunia akhirat. Tidak ada seorang guru judulnya melepaskan muridnya, tidak ada. Pernah ada satu orang punya guru. Ya, satu orang punya guru. Suatu hari orang ini nggak datang ke majelis gurunya. Gurunya nyari, kok nggak datang kemana ini? Besoknya nggak datang lagi. Lusa nggak datang lagi. Hilang dari majelis. Akhirnya dicari nih sama guru. Kebetulan suatu hari ketika gurunya lagi jalan, pas-pasan ketemu di tengah jalan. Ketika ketemu di tengah jalan, otomatis si murid lari. Kenapa? Waduh, guru saya. Lari nih murid. Muridnya lari kenceng, gurunya lari lebih kenceng. Kenapa? Ngejar muridnya. Weh, jangan lari. Kamu kemana kamu? Gitu kan. Kejar gitu. Muridnya noleh belakang. Wah, dikejar guru saya. Lari dia. Alhamdulillah depan gang buntu. Ya, depan gang buntu. Begitu sampai gang buntu, lari persis depan tembok, mandek, enggak berani noleh ke belakang. Udah diem gini. Wah, kecekel gitu kan. Noleh belakang enggak berani. Gurunya langsung megang pundaknya. Muridku, what happened with you? Gitu kan ya. Apa yang terjadi dengan dirimu? Dijawab, saya malu guru. Soalnya saya beberapa waktu yang lalu saya melakukan maksiat. Gurunya jawab, kalau kamu udah gak bermaksiat, gak usah cari saya. Kalau kamu udah gak bermaksiat, gak usah cari saya. Dadi wong apik. Justru karena dosamu ki akeh, nyedak aku. Ya. Karena kamu tuh banyak salah, banyak dosa, kamu merasa seperti itu, dekatlah kepada saya. Ya, saat itulah kamu betul-betul butuh kepada saya. Udah kalau kamu nggak punya dosa ya kamu nggak butuh kepada saya. Ini guru. Nah, sedangkan kita kalau jadi guru bisa mikir gitu enggak? Melu pengajian karo aku 7 tahun, ijek mendem we. Kayak gini kok mau jadi guru, udah enggak lulus itu. Enggak lulus. Guru yang luar biasa itu tahu ya, muridnya itu belum benar. Enggak ditegur tuh, enggak ditegur langsung tuh enggak gitu. Kenapa? Kadang kalau ditegur langsung artinya apa? Patah, akhirnya lari. Jadi pakai sanepan-sanepan negurnya. Ya kadang tahu, ini jam 10 jatahnya mendem gitu kan. Ya gurunya ngomong, "Kang, ya nanti jam 10 temenin saya makan malam ya." Waduh, reso mendem aku. Nah itu metode guru gitu. Jadi di jamnya dia nggak benar itu
ditarik, diajak pergi, diajak makan, diajak ini, gitu kan? Dialihkan pelan-pelan sampai orang itu akhirnya tersadarkan. Caranya sangat halus. Ini guru-guru yang soleh seperti itu. Lah kira-kira kita udah bisa jadi guru belum? Belum ya? Belum. Angel tuh. Ya enggak gampang. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, keberadaan guru dalam kehidupan kita itu sebuah keharusan. Ya, sebuah keharusan. Contoh orang yang cari guru, siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Kurang apa Nabi Musa? Kurangnya apa kira-kira? Kalau urusan dengan Allah, Nabi Musa kalimullah alaihissalam. Nabi Musa itu biasa dialog dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Ya, malaikat Jibril teman baik. Teman baiknya malaikat Jibril. Laut dibelah. Laut dengan pukulan tongkat terbelah. Tongkat dilemparkan jadi ular raksasa. Apa itu namanya ular raksasa itu? Kalau di film itu film apa itu yang ular? Anaconda ya? Lebih dari anaconda udah. Spol raksasa gede. Ya, ular yang sangat menakutkan. Jadi seperti itu. Nabi Musa yang seperti itu ketika ceramah di Bani Israel, ya, ada orang yang nanya, "Wahai Musa, ada enggak yang lebih alim dari engkau?" Maka Nabi Musa menjawab, "Tidak ada yang lebih alim dari aku. Aku yang paling alim." Ucapan Nabi Musa ini bukan kesombongan, jangan salah. Jadi Nabi Musa enggak sombong, tapi Nabi Musa menjawab secara profesional. Misal Dr. Hirmansyah. Misal nih insyaallah beliau jadi dokter yang handal. Ya, di bidang penyakit asma, misal. Cita-cita beliau bisa menemukan obat asma, misal gitu ya. Ada orang nanya, "Pak dokter ya, ada yang lebih handal dari Anda enggak urusan asma?" Oh, enggak ada. Satu Indonesia, saya yang paling handal. Itu bukan sombong. Karena ini kan ditanya tentang keahliannya. Ya, ditanya tentang keahlian, harus jawab jujur. Misal dokter kandungan, ada enggak yang lebih hebat dari Anda? Enggak ada. Di Indonesia ini saya yang nomor 1. Ya. Ini jawaban jujur, bukan sombong. Begitu pula dengan Nabi Musa AS. Ditanya, ada yang lebih alim dari engkau Nabi Musa? Tidak ada, saya yang paling alim. Itu jawaban Nabi Musa. Nabi Musa ditegur oleh Allah hanya gara-gara lupa mengucapkan wallahu a'lam. Ini menurut ilmu yang saya ketahui. Tapi ya enggak tahu lagi loh ya, Allah yang lebih tahu. Siapa tahu ada hamba Allah yang lebih alim dari saya enggak ngerti. Nah, Nabi Musa lupa mengucapkan wallahu a'lam. Karena lupa langsung ditegur oleh Allah. Ada hambaku yang namanya Khadir di tepi laut. Dia lebih alim dari engkau. Ketika dikasih tahu ada orang yang lebih alim, Nabi Musa enggak tinggal diam, langsung nanya, "Di mana bisa saya temui Khadir?" Nabi Musa enggak minta, "Tolong bawa Khadir ke sini atau Khidir ke sini." Tapi Nabi Musa tanya, "Bagaimana caranya? Di mana letaknya? Saya bisa bertemu Nabi Khadir alaihissalam." Semangatnya semangat apa ini? Cari ilmu. Makanya saya salut dengan panjenengan sedoyo. Jauh-jauh datang ke sini ya. Cari ilmu, yang diparani orangnya kayak gini. Ya, orangnya kayak gini. Kalau Nabi Khidir kan pantas. Kalau ini udah hancur lebur gitu ya. So, alhamdulillah masih ada yang bisa diomongkan, bisa muaskan. Alhamdulillah. Kadang saya tuh ya rodok bingung. Aslinya ki aku ki kok wong yo gelem ngrungokke iki yo kene ngopo gitu ya. Nah, hadirnya dimuliakan Allah Ta'ala. Cari Nabi Khidir. Nyarinya gampang atau susah? Kalau ini gampang, Debutan 112 ya. Pasar Kliwon Surakarta, kepegang. Nah, Nabi Khidir, Nabi Musa minta alamat, dikasih alamat sama Allah. Bawa ikan mati, kalau ikan itu hidup, di situ kamu ketemu Nabi Khidir. Susuri tepi laut, nah ketemu nih kapan? Jalan, bawa ikan ini. Ya, bawa ikan, ngajak satu orang. Di situ menunjukkan sunnah safar. Orang kalau safar disunahkan ngajak teman. Ngajak satu orang, dikasih tahu, kalau ikannya ini hidup, bilang saya loh ya, iya. Ketika Nabi Musa sudah capek luar biasa, Nabi Musa capek, berarti kan perjalanan sangat jauh. Nabi Musa duduk, kemudian mana makan siangnya, dilihat, loh, ini ikannya kok apa namanya, tidak ada. Di mana tadi? Oh, itu lepas di sana, hidup di sana. Oh, lah kamu tidak ngomong tadi, lupa, dibuat lupa, balik lagi. Ya kan, baliklah lagi. Capek enggak ini? Capek, cari guru. Ketemu dengan Nabi Khidir.
Begitu ketemu Nabi Khidir, Nabi Musa harus melepaskan titel kerasulannya, kenabiannya di hadapan Nabi Khidir alaihissalam. Itu syaratnya. Beliau tetap Nabi, tetap Rasul, tapi titelnya harus dilepas. Pakaian kerasulan kenabian harus dilepas karena statusnya sekarang murid cari guru. Murid cari guru. Dokter Hermansyah, gelar dokternya dibuang. Masuk sini. Ya Pak ya. Ya, merguru sama Sinopel. Tapi saya juga nanti gelar Ustadz saya buang ketika nanya beliau sebagai dokter. Ganti kan seperti itu. Nabi Musa AS ketika mau berguru kepada Nabi Khidir, lepas tuh jubah kerasulannya, kenabiannya. Minta tolong angkat saya jadi murid. Kalau bahasa kita kan seperti itu. Jawabannya apa? Jawabannya enggak enak. Kalau bahasa kasarnya, wis ra usah wae, kowe ora mungkin sabar. Udah enggak usah jadi murid saya, kamu enggak mungkin sabar. Ya, kamu enggak mungkin sabar. Nyari capek-capek jawabannya seperti itu. Kira-kira menyenangkan atau enggak menyenangkan nih? Enggak menyenangkan. Jadi belum apa-apa udah dipal tuh sama Nabi Khidir. Kamu enggak mungkin sabar. Ya. Ini nunjukkan apa? Cari guru itu penting. Syariat nih, cari guru. Nabi Musa enggak patah semangat. Judulnya cari ilmu. Pantang patah semangat, jubah kerasulan ditinggalkan. Nabi Musa enggak ngomong ora paten. Enggak. Aku ya Rasul. Ya enggak seperti itu. Beliau mengatakan hal attabi'uka. Kalau begitu ya udah, saya tak ikut panjenengan saja. Ikut kemana? Mau saya ikutin. Ya. Tapi tolong ya nanti upahnya saya ikut panjenengan, saya diajarin. Petunjuk yang Allah ajarkan kepada panjenengan. Saya mau ikut ngenger, butuh apa saya bantu, tapi nanti tolong saya diajari sesuatu. Jubah kerasulan dilepas, Nabi Musa jadi pelayan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi pelayan Nabi Khidir alaihissalam. Ikut pertama kali naik kapal. Diajak naik kapal tanpa tiket. Dan yang punya kapal orang miskin. Udah yang punya orang miskin, naik kapal enggak bayar. Kenapa? Enggak punya duit. Nah, yang punya orang baik. Sampai di situ Nabi Khidir ambil kapak ya. Kapalnya dipecel-pecel tuh ya. Bahasanya enggak enak bener nih. Ya, dirusak itu. Pakai kapaknya, dirusak. Otomatis Nabi Musa cerit, ini kita udah ditolong kok kapalnya dirusak. Udah saya kasih tahu, kamu enggak bisa sabar. Ya, udah saya kasih tahu, kamu enggak bisa sabar. Ringkas cerita, ini sekedar gambaran bahwasanya orang mau cari guru harus melepas jubah pangkatnya apapun itu. Kalau dia seorang yang alim ya, buang dulu ilmunya. Harus kertas kosong. Harus kertas kosong. Nah, orang yang berthariqah itu dia lepaskan semua jubah titelnya, pangkatnya apapun, ngabdi guru ibarat seorang mayit di tangan orang yang memandikan jenazahnya. Harus bisa begitu sama gurunya. Ya, tapi jangan salah milih guru loh. Enggak semua orang dianggap guru. Ya, ini yang guru benar nih. Kalau udah ketemu guru yang benar, pasrahkan. Mau diapa-apakan siap. Nah, termasuk di situ di antaranya hadirin yang dimuliakan Allah Taala dulu. Ya, tapi tidak gampang loh ya, guru ini tidak gampang ya. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Dan guru yang baik tidak pernah maksa muridnya. Ya, guru yang baik enggak pernah maksa muridnya. Nah, ada debat dua orang sufi. Debat tentang guru dan murid. Suatu guru ini ngomong gini. Bagaimana muridmu? Oh, kalau murid saya adalah seseorang yang nanti kalau ada umat Islam yang mau masuk neraka, dia tunggu di pintu neraka, dia halau biar pergi ke surga. Itu murid saya. Nah, kalau Anda bagaimana? Oh, kalau saya lain. Bagaimana? Murid saya adalah orang yang pergi ke neraka, menceburkan dirinya ke neraka, cari muslim di sana, dilemparkan ke surga, dia menggantikan posisinya. Itu murid saya. Kira-kira bisa gitu enggak kita? Maksud saya apa? Yang namanya guru yang benar itu bertanggung jawab terhadap muridnya dunia akhirat. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu tanggung jawab kepada muridnya, yaitu para sahabat dunia akhirat. Ya, tanggung jawab dunia akhirat.
begitu pula kepada umatnya. Masih ingat kisah yang Rasul lewat di pinggir jalan, kemudian ada 2 makam di situ, ingat kan? Iya. Coba Rasul bertanggung jawab atau enggak bertanggung jawab? Kalau Rasul enggak bertanggung jawab sebagai guru, rasakno. Kan begitu. Silahkan kalian disiksa. Karena bertanggung jawab sebagai guru, maka Rasulullah SAW berhenti dan mengupayakan agar siksa kubur berhenti selama-lamanya. Yang dikubur selamat selama-lamanya. Itu namanya guru. Para ulama mengatakan guru man yurihu muridahu. Yang namanya guru adalah yang bisa membuat muridnya istirahat, itu guru. Kalau membuat muridnya capek, itu bukan guru. Rasulullah SAW bisa membuat muridnya istirahat dari siksa kubur. Itu namanya guru. Karena itu guru akan amal soleh sebanyak mungkin. Nawaitunya, ya Allah, kalau saya selamat, saya pengen amal saya ini untuk menyelamatkan murid-murid saya. Semangatnya seperti itu. Udah punya semangat gitu belum? Bukan guru. Ya, belum jadi guru. Kalau guru seperti itu, bangun malam, nawaitunya sholat bukan buat dirinya sendiri. Jadi stok tahajud ini buat murid-muridnya yang tidur. Tahajud untuk gantikan posisi murid-muridnya yang tidur. Dan guru punya kelebihan yang luar biasa. Ciri guru harus megang syariat semaksimal mungkin. Contoh, masih ingat kisah yang lalu tentang orang-orang yang tinggal di sebuah pesantren, tapi malam hari mereka, orang-orang yang khusus ini ya, ini santri-santri senior, keluar dari pesantren. Setiap waktu tahajud keluar dari pesantren. Masih ingat kan? Ya, akhirnya gurunya kan nyari murid-murid seniornya ini kemana gitu ya. Setelah diselidiki, akhirnya pagi ditanya, kalian kalau malam waktu tahajud kemana? Dijawab, maaf guru, kami kalau malam pergi ke surga. Ini rahasia loh guru ya. Jangan ngomong sama orang-orang. Kalau malam kami pergi ke surga. Gurunya ngomong, kamu tuh murid yang gak berbakti sama guru. Loh kenapa? Pergi ke surga gak ngajak-ngajak. Lah mbok saya diajak. Oh ya udah guru saya ajak, tapi jangan ngomong orang-orang ya. Oh iya. Malam, kondo-kondo tadi ya. Malam waktu tahajud berangkat sama gurunya. Sampai di sana satu tempat memang seperti yang digambarkan di Al-Quran tuh ya. Tidak pernah terbayang oleh pikiran, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terucapkan lisan. Ya, gurunya cuma duduk santai, zikir, di situ gurunya sholat. Muridnya pesta pora, gurunya sholat. Waktu mau pagi, muridnya ngajak kembali, guru yuk kita kembali ke pesantren. Gurunya jawab, hanya orang yang bodoh udah masuk surga mau pulang ke bumi. Ya, udah masuk surga kok mau pulang ke dunia, ketemu yang ruwet-ruwet. Mau ketemu sama ruwet ini. Ya, ketemu teman-teman yang ruwet ya, ketemu dunia yang ruwet. Kalau udah masuk surga enggak mau kan? Pengennya tetap di surga. Kata muridnya, benar juga ya guru ya. Ide yang bagus. Ya udah, enggak usah kembali ke pesantren. Udah kita nikmati surganya. Begitu matahari terbit, muridnya kaget semua. Ternyata mereka lagi duduk di atas tempat pembuangan sampah. Bu, tempat pembuangan sampah, Bu. Kenapa? Gurunya ngomong, wahai murid-muridku, surga yang kalian masuki tiap hari ternyata tempat pembuangan sampah. Kaget muridnya, baru sadar selama ini ditipu oleh syaitan. Kata gurunya, setan sengaja menipu kalian semua agar kalian tidak sholat tahajud. Agar kalian tidak sholat tahajud dan bersenang-senang di suatu tempat yang dihias oleh setan seakan-akan itu surga. Padahal itu tempat pembuangan sampah. Nah, orang-orang soleh yang jadi guru itu pegangan syariatnya kuat. Jadi gak gampang ditipu. Gak gampang ditipu. Nah itu loh bedanya orang yang punya guru sama yang gak punya guru. Coba kalau gak punya guru, tahajudnya hilang gak itu? Hilang, udah. Tiap malam pergi ke surga gak pernah tahajud, bahkan keluar-keluar nanti ngomong sama orang, wah itu yang tahajud belum nyampe itu yang tahajud belum nyampe, oh kami udah sampai ke surga, nggak perlu tahajud. Nah ini repot ketemu model begini. Ada enggak model begitu? Ada kan? Wah itu yang sholat-sholat kan belum tekan, kalau kita udah tekan ke Allah nggak perlu sholat. Ini kan orang geladrah ini. Ya karena nggak punya guru lah. Guru ini sangat penting, makanya kita harus memaksimalkan diri cari guru. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bertorikoh artinya adalah menempuh suatu metode yang dibuat oleh para guru.
Dan para guru itu biasanya ngasih metode nggak banyak. Ya tidak banyak. Rasa kita yang dihidupkan. Rasonya hati itu dihidupkan. Kalau syariat, mereka sesuai dengan madhabnya. Yang madhab Syafi'i ya Syafi'i, Maliki ya Maliki, Hambali ya Hambali, Hanafi ya Hanafi. Tapi hubungannya dengan Allah itu dihidupkan. Ketika ketemu sama guru tuh orang jadi lain. Jadi lain. Wajahnya aja beda tuh loh. Orang-orang model kereng sama yang bertorikoh tuh beda. Paham maksudnya model kereng ya? Model kereng tuh dilihat udah kereng, judulnya model kereng. Lihat aja udah kereng. Tapi kalau orang-orang torikoh, kaum sarungan. Betul, kaum sarungan. Meskipun jenggotnya lebat, itu tetap dilihat, oh ini model sarungan nih. Meskipun jenggotnya itu 5 meter. Panjang enggak itu? 5 meter ini. Kebanyakan ya, kepanjangan. Meskipun jenggotnya panjang sekali, tapi kalau dia itu orang yang bertorikoh, dilihat itu kelihatan. Ini orang bertorikoh. Ada lagi orang yang enggak torikoh, jenggot panjang sedikit kelihatan. Ini model kereng nih. Akan kelihatan dari bentuk wajahnya itu kelihatan. Kenapa? Beda. Yang satu megang syariat dengan kaku, yang satu megang syariat dengan hati. Hatinya hidup sama hatinya belum hidup maksimal. Tentunya berbeda. Ngapunten ya, yang satu nyetirnya udah luwes, yang satu kaku. Kalau orang nyetir kaku, yang naik enak enggak? Enggak enak. Tapi kalau yang nyetir itu luas, masuk 1, 2, 3 luas, ngerem alus, yang naik kan enggak kerasa ya? Enak. Lah orang yang bertoriko itu mereka kalau nyetir ibarat supir yang luas dulu. Enak. Ketemu orang juga teduh, ya. Zikir juga enak gitu. Diajak ngaji ya rasanya lain. Baca Al-Qur'an, pengajian ya kok rasanya lain ya. Kenapa ya kalau ngaji di tempatnya para kiai itu kok rasanya beda ya? Kenapa ya? Kenapa? Jawabannya mereka bertorikoh. Ya mereka bertorikoh. Udah luwes, gak kaku. Ya tidak gak kaku. Nah, kalau begitu kira-kira bertorikoh itu penting enggak? Bukan lagi penting, wajib. Ya, karena judul bertorikoh berarti punya guru. Punya guru itu wajib. Kalau enggak punya guru, hidup sangat berbahaya. Enggak punya pegangan untuk nanya. Ya, enggak punya pegangan untuk nanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu pandangan singkat, ringkas, global tentang apa itu torikoh. Makanya tidak ada perbedaan dari torikoh yang satu dengan torikoh yang lain selain perbedaan cara. Caranya beda, tapi jalannya sama. Makanya enggak ada torikoh yang satu musuhan sama torikoh yang lain. Kalau ada pengikut sebuah torikoh kok musuhi torikoh yang lain, berarti itu torikoh-torikohan. Ya, ini namanya murid-muridan, belum murid beneran. Kalau murid yang benar, tidak ada permusuhan dengan torikoh manapun. Karena begitu duduk, yang satu baca la ilaha illallah, yang satu baca la ilaha illallah. Meskipun caranya beda-beda, ya, yang satu mungkin caranya begini, yang satu caranya begitu. Begitu duduk, nggak ada. Mau cokok ngono, nggak ada. Mau cokok kayak ngono, nggak ada. Begitu duduk langsung nyambung. Urusannya bukan caranya lagi, apa? Jalan yang ditempuh, jalannya ke Allah. Begitu duduk, kamu naik apa? Volvo. Kamu naik apa? BMW. Kamu naik apa? Saya, iya Toyota. Kalau kamu kayak naik apa? Oh kalau saya naik Daihatsu. Udah, pancal gas nyampe. Urusannya nyampe, bukan cara. Nah yang aneh nih orang duduk ngeruwetkan cara, ning ra tekan-tekan. Gas gak dipancal, mesin gak dihidupkan, kontak enggak, bensin, solar gak diisi. Mau ngomong, ngono kira bener. Loh, yang bener ngene, ngono kira bener, orang melaku. Makanya kemarin Ustaz Wafiuddin kan ngajari, enggak usah ruwet melaku, kan begitu. Orang toriko begitu, udah yang penting la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Ya, dalam toriko lewe udah banyak zikir, rotib adat, berrotib, jalankan gitu. Enggak usah ruwet, ya. Toriko tijaniyah dengan sholawatnya, dengan ininya macam-macam. Ya, dengan macam-macam. Ada orang yang torikohnya cuma sholawat. Ya zikir lain dibaca, tapi enggak banyak. Yang paling banyak sholawat. Jadi hidupnya cuma sholawat terus. Ya cuma sholawat. Torikohnya udah ya nyampe. Kenapa? Udah mancal gas. Yang lain sibuk teori, dia mancal gas. Mana yang sampai?
Makanya jangan jadi orang yang cuma teori. Ke Jakarta enaknya naik apa ya? Garuda. Wah, kelihatannya Lion juga enak tuh. Oh, simpati itu juga asik. Ya kan? Wah, itu Sriwijaya. Wah, kalau saya lebih suka itu naik kereta api. Wah, itu bis itu juga oke, bis. Mana mobil pribadi ruwet tapi nggak berangkat-berangkat. Ini bukan thariqah. Kalau orang berthariqah mengedepankan kerja, amal. Ya, kerja dan amal. Nggak kebanyakan teori. Ya, teori mereka pelajari cari ilmu seperti ini. Ini pelajari teori. Udah ada waktunya sendiri cari teori. Dan ketika mereka belajar teori, rasanya juga lain. Kalau orang lain cuma A, B, C. Ketika mereka belajar teori, buktikan saja. Begitu belajar teori, masuk di majelisnya orang-orang yang berthariqah, hati itu nyambung ke Allah. Betul enggak? Hatinya nyambung ke Allah. Jadi bisa kenal Allah, merasa dekat dengan Allah, bisa merasakan Allah itu bisa terasakan. Kenapa? Majelisnya orang yang berthariqah. Tapi kalau majelisnya orang yang enggak berthariqah, hambar. Rasanya hambar. Pernah ngerasakan enggak seperti itu? Jadi Mas datang pengajian di mana kok rasanya hambar ya? Kenapa ya kok rasanya hambar? Yang disampaikan bagus mungkin, bagus luar biasa. Teori luar biasa, hadis. Tapi kok enggak ada rasanya ya? Kenapa? Ya, kenapa? Karena yang berbicara hatinya belum nyambung ke Allah. Belum disambungkan ke Allah. Dan yang nyambungkan itu adalah tugasnya para guru. Jelas? Nah, guru tuh nyambungkan caranya macam-macam. Cara nyambungkan guru macam-macam. Ini yang saya pelajari sampai hari ini ya. Saya ketemu dengan banyak orang soleh, alhamdulillah. Dan juga panjenengan juga sering ketemu orang soleh. Tapi kan saya belajar. Itu cara nyambungkan orang ke Allah caranya macam-macam. Dan salah satu metode unik yang digunakan oleh para sufi di akhir zaman, nyambungkan orang ke Allah dengan diajak makan. Enak kan? Jadi bukan diajak zikir, diajak pengajian, bukan, diajak makan. Dijawab, kenapa kok para sufi akhir zaman menyambungkan orang ke Allah dengan diajak makan? Jawabannya, orang itu kalau diajak makan hatinya fokus. Diajak zikir susah fokus. Mau zikir ingat utang. Tapi kalau diajak makan, ayo makan nasi goreng, fokus makan, betul enggak? Benar kan? Bu, sambal terasi lele goreng, Bu. Enak enggak, Bu? Ketika makan gitu kan fokus kan? Terus diajak ngobrol. Ngobrol, nyambung enggak? Masuk enggak itu? Masuk. Ketika ngobrol sambil makan itu rasanya lain. Lah orang-orang soleh dulu, mereka di akhir zaman itu mengatakan, orang sekarang kalau diajak satu hari sholat 1000 rakaat enggak kuat. Diajak puasa yang banyak-banyak enggak kuat. Diajak zikir banyak-banyak moh. Caranya enaknya gimana ya? Ajak makan. Nah, diajak makan ternyata mau. Nah, dengan makan itu hatinya bisa nyambung ke Allah. Makanya saya kan sering nekankan, kalau mau dakwah sama orang, enggak usah rut-rut cangkingan, jangan metu mangan. Wis sambil makan ngobrol mesti bekher itu. Sembuhnya banyak itu daripada enggak sembuhnya. Betul kan? Tapi kalau enggak diajak makan cuman teori, bosan. Makanya pengajian ini mesti ada makannya. Iya. Ya. Sampai di sini jelas? Nah, jadi hadirin dimuliakan Allah, malam ini memang kita akan mulai sesi yang berbeda ya. Jadi insyaallah setiap Jumat kita mulai jam 8 dengan rotib hadat, langsung kajian jam 10 selesai. Tujuannya apa? Tujuannya satu, biar majelisnya tidak terlampau panjang. Karena ini majelis kan seringkali sampai nutup jalan ya. Nah, nanti ganggu pengguna jalan, kelamaan kan nggak enak ya. Tidak enak. Jadi minimal kalau kita harus sampai menimbulkan gangguan ke jalan, itu ganggunya nggak usah lama. Dan itu wajar. Kalau misalnya tiba-tiba jam 9:15, setengah 10 jalan ditutup, itu kan wajar. Kemudian kalau ternyata nanti sampai suaranya agak keras misalnya ya, kalau masih jam 10 itu masih wajar. Kemudian yang rumahnya jauh, biar bisa pulangnya juga tidak kemalaman. Ya, setuju enggak kira-kira? Setuju. Ini kan pengajiannya kan setiap minggu ya, Jumat sekali, setiap Jumat kan ke sini. Jadi
Kesempatannya masih banyak. Bisa di copy? Saya, ini bahasanya orang ngebreak atau apa itu? Bisa di copy. Nah, hadirin dimuliakan Allah, saya juga mohon maaf ini kalau nggak bisa full keluarnya karena saya sendiri kurang sehat ya. Nggak sakit, cuman kurang sehat. Beda loh Bu, sakit sama kurang sehat. Tahu nggak bedanya Bu? Kalau sakit sehatnya habis, itu namanya sakit. Kalau saya cuman kurang sehatnya, namanya apa? Itu bahasa biar kita optimis, biar cepat sembuh gitu. Jangan ngomong saya sakit, nanti tambah sakit terus. Tapi kalau kurang sehat, itu nanti bisa cepat sembuh. Insya Allah demikian. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi itu gambaran ringkas tentang thoriqoh. Nah, panjenengan silahkan cari thoriqoh yang mantap dengan hatinya. Ya kan? Silahkan. Yang udah punya guru pada daerah Boyolali, lihat tuh di sana banyak di kampungnya thoriqohnya apa. Udah ikut itu aja, nggak usah repot-repot ya. Gak usah repot-repot. Daerah Kalioso, biasanya dulu sama Mbak Idris Kacangan, ya thoriqohnya apa? Udah lanjutkan. Lanjutkan daerah Pompongan, tuh kan? Ada thoriqohnya apa? Lanjutkan ikut yang sana. Gak usah bingung, udah tekuni itu, nyampe ke Allah. Yang repot ini, kalau ketemu penyakit orang jajal thoriqoh. Duh, ini. Ini nawaitunya udah jelek. Tak jajal sih ya thoriqoh iki. Jajal seminggu ganti, 2 minggu kan ganti. Akhirnya jeglek, kongslet karena bingung. Ya akhirnya seperti itu udah. Namanya itu semuanya itu kendaraan yang bagus, nggak ada yang jelek loh ya. Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadiliyah, Tijaniyah, semuanya bagus. Tidak ada yang jelek. Semuanya bagus. Itu semuanya buruk itu. Semuanya buruk, kendaraan yang luar biasa. Tergantung kita bisa nungganginya enggak. Ya, tergantung kita bisa nungganginya. Kalau kita sungguh-sungguh, ya luar biasa. Ya, kalau sungguh-sungguh luar biasa. Nah, hadirin dimuliakan Allah, semuanya bagus. Tinggal panjenengan pilih. Nah, kalau untuk seorang Habib memang udah pakemnya, Habib itu thoriqoh harus alawiyah. Harus seperti itu. Kenapa? Sebab thoriqoh alawiyah, thoriqoh ayah-ayahnya. Ya. Masa sudah dibuatkan ayahnya kendaraan, kok naik kendaraannya orang lain, nanti ya bapaknya kan tersinggung ya. Nah, orang tuanya tersinggung. Bagian dari bekti kepada orang tua, menaiki kendaraan yang disiapkan orang tuanya. Begitu, bukan karena apa-apa, bukan mau merendahkan yang lain atau merasa lebih baik. Enggak. Kalau Qadiriyah sendiri dari siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah seorang keturunan Nabi SAW. Dari Al-Hasan, keturunannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau orang yang sangat luar biasa. Masih kecil aja udah bisa dengar sapi ngomong apa, udah dengar. Wahai Abdul Qadir, kamu diciptakan bukan untuk seperti ini. Angon sapi, ini sapi ngejak ngomong. Percaya boleh, enggak kepercaya kebangetan. Kenapa enggak percaya kebangetan? Karena orang yang enggak percaya dengan karamah para wali berarti tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam hadis Rasul banyak menceritakan keramat para wali. Seperti itu, dulu ada sapi yang bisa ngomong, Rasul cerita yang seperti itu. Ada bayi masih kecil, baru lahir bisa bicara. Ini kan termasuk keramat-keramatnya para wali. Nah, kalau orang nggak percaya keramatnya para wali ya repot. Sampai di sini jelas? Jelas. Ini masih ada sisa waktu biar tanya jawabnya yang banyak. Sebelum dilanjutkan tanya jawab, coba yang bertugas di Radio Hidayah untuk menyampaikan nomornya yang bisa di SMS nomor berapa? Silahkan, waktu saya berikan. Baik, bagi para pendengar Al-Hidayah yang mau bertanya via SMS, bisa mengirimkan SMS di nomor 083 865 43073 kali. Sekali lagi buat para pendengar yang ingin bergabung di kajian Ar-Raudhah kali ini bisa bergabung via line SMS di 083 865 43073 kali. Terima kasih Habib. Alhamdulillah. Jadi hadirin dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, para pendengar Hidayah FM, itu tadi cuman sebutir keterangan tentang thoriqoh. Paham ya? Saya tambahkan lagi. Thoriqoh itu bukan organisasi. Ya.
Jadi sangat disayangkan kalau ada orang cuma banggakan nama tapi nggak meraktekkan isi. Ya. Wah, saya ini thariqahnya Qadiriyah misalnya, tapi zikirnya nggak pernah dibaca. Ya, zikirnya nggak pernah dibaca, tapi gembar-gembor di sana sini thariqah Qadiriyah. Wah, saya ini thariqahnya Naqsabandiyah, gembar-gembor Naqsabandiyah, zikirnya nggak pernah dibaca. Oh, saya thariqahnya Alawiyah, enggak pernah dibaca zikirnya. Oh, saya thariqah Tijaniyah, enggak pernah dibaca zikirnya. Cuman untuk berbangga. Ini termasuk tadi kelompok yang minal komentar-komentar tapi enggak mancal gas. Yang enggak mancal gas. Makanya saya ngajak semua yang hadir di majelis ini, kita jadi orang yang mancal gas. Ya. Duduk di kursi kemudi, gasnya ditekan ya kan, starter jalan tekan, udah kemudikan, tujuan jelas ke Allah. Ya, tujuannya ke Allah. Nanti akan nyampe dan akan dapat rasa. Jadi kita itu belajar bukan belajar zahir, tapi belajar dengan rasa. Harus ada rasanya. Nah, rasa ini yang susah. Kalau dalam bahasa tasawuf disebut dzauq. Rasa itu dzauq. Tidak semua orang punya rasa. Contoh misalnya sambel. Ya, sambel. Kalau yang buat itu orang yang punya rasa, sedep. Kalau orang yang enggak punya rasa, ya mung pedes. Ya Bu ya. Kan ada sambal sekedar pedes, tapi ada pedes dan sedep. Kenapa kok yang satu pedes, yang satu sedep dan pedes? Padahal ya dikasih coweknya sama. Ya. Oh, dulu mungkin cowek, kalau sekarang udah pakai jus gitu ya. Ya. Coweknya sama. Kemudian lomboknya sama. Terasinya sama. Garamnya sama. Ulek-uleknya sama, waktu nguleknya sama, tangannya beda. Yang satu jeng inem, yang ngulek gitu ya, jeng inem, yang satu jeng susi. Udah ini inem sama susi ngulek gitu ya. Waktunya 5 menit. Panitia ngecek, yang punyanya jeng inem nih pedes. Ya, yang satu lagi pedes, tapi panitia ketika kena ulekannya jeng susi rada kaget. Kok sedep ini? Ada apa gitu ya? Ternyata jeng susi itu nyambelnya sama ingat lagi marah sama suami. Gitu, bukan. Ternyata jeng susi ini punya tangan yang memang bakat di dalam memasak. Jadi sambelnya dia rasanya berbeda. Begitu pula orang yang menghadap ke Allah ini. Sholat podo sholat. Yang satu ada rosonya, yang satu enggak ada rosonya. Pengajian sama pengajian, yang satu ada rosonya, yang satu kurang rosonya, yang satu sedep, yang satu kurang sedep atau bahkan enggak sedep. Semua itu karena apa? Karena hati. Yang satu berthariqah, yang satu tidak berthariqah. Nah, majelisnya orang-orang yang berthariqah, walaupun yang datang cuma satu orang, sedep. Duduk dengan satu orang, sedep. Duduk dengan 2 orang, sedep. Duduk dengan 10.000 orang, sedep. Berapapun orangnya tetap sedep. Kenapa? Karena memang orangnya udah sedep. Bisa dipahami? Pun paham setuju nih? Panjenengan termasuk minal sedepin nih. Ya kan? Usah ini kalau nyawang panjenengan semua saya jadi sedep. Ya, jadi sedep karena panjenengan orang-orang sedep, lihatnya aja sedep, apalagi ngobrolnya. Apalagi ngobrolnya. Itulah kenapa kalau kita ngaji kok merasa enak, merasa nyaman gitu kan, merasa jangan bubar dulu, pengen duduk lebih lama. Kenapa seperti itu? Karena insya Allah hati kita udah arahnya nyambung ke Allah. Ya, insya Allah udah seperti itu. Kuncinya cuman di situ. Ya, kuncinya cuman di situ. Gampang atau susah? Gampang. Ya, gampang susah. Ya, alhamdulillah. Ini saya bicara udah 1 jam. Bicaranya tadi jam 8.25 itu saya ngomong. Sekarang 9.25. Ini alhamdulillah tadzakuran bi ni'mah. Buat saya dalam kondisi kurang sehat ini ngomong 1 jam saya enggak merasa capek.
Padahal tadi terus terang jujur Jumatan saya enggak Jumatan. Karena saya kurang sehat. Sampai enggak kuat mau Jumatan tuh. Badan tuh lemes luar biasa. Ya, sangat lemes. Tapi ini tadi nih buat ngajar sampai di sini ya seperti layangan kampul tuh. Duduk layangan kampul ya, ucul gitu. Badan enggak terasa, pokoknya la ilaha illallah gitu aja. Begitu lihat wajah-wajah yang di depan ini sama membayangkan yang di belakang langsung ya, seperti orang kesurupan ya. Kesurupan energi ilmu. Masya Allah nih. Langsung ngomong itu bisa lancar saya. Walaupun agak berat tapi bisa lancar. Kalau wajah kelihatan wajah kurang sehat atau wajah seger? Seger. Saya kasih satu rahasia lagi, belum mandi. Kenapa? Mandi tambah marah saya kan. Jadi saya tunda mandinya nanti malam saja ya. Godok air panas biar biur gitu ya. Subhanallah, ngomongkan mandi, godok air panas dia tetap sedep. Kenapa? Ustadznya bertorikoh, yang datang juga bertorikoh. Ya, itu tuh sedep tuh di situ. Lain, memang ada lain. Bukan sayanya, bukan saya, bukan. Memang karena tempat ini, majelis ini kita sambungkan kepada orang-orang yang bertorikoh. Sambungkan kepada Habib Abdullah Al-Haddad, sambungkan kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sambungkan kepada Al-Faqihil Muqaddam, sambungkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sambungkan kepada Sayyidi Abil Hasan Asyadili, kepada Syekh Balauddin An-Naqsabandi, kita sambungkan kepada Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, ya kan? Sambungkan kepada Sayyidi Abi Yazid Al-Bustami. Terus nyambung ke mereka semua. Nawa itu saya seperti itu. Jadi enggak mau punya pengajian kok nyambungnya kepada Nawfal Al-Idrus. Moh. Sopo aku gitu. Jadi nyambungnya pengajian itu kita minta, ya Allah, tolong nih sambungkan pada orang-orang yang mulia. Nah, artinya nyambung bagaimana? Coba bayangkan kalau setiap Jumat malam kita awali dengan Fatihah tadi ya, kan kirim tuh. Kirim Fatihah. Nawa itu minta ya, diangkat jadi murid-murid semua gitu dengan orang-orang mulia, dikirimkan Fatihah. Yang datang misalnya 1000 orang. Fatihah, 1000 orang Fatihah. Terbang nih 1000 Fatihah kepada Habib Abdullah Haddad dari Majlis Ar-Raudhah, 1000 Fatihah malam ini. Dari mana? Majlis Ar-Raudhah, 1000 Fatihah. Udah. Ternyata bukan cuma ke Habib Abdullah Haddad, ke Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ke Sayyidi Faqihil Muqaddam, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Sayyidi Abi Hasan Asyadili, dan seterusnya. Beliau-beliau ini dapat kiriman tuh. Dilapori malaikat, dari mana nih? Majlis Ar-Raudhah. Siapa aja orangnya? Disebutkan satu persatu. Fulan, Ibu Sukiyam, Ibu Sutinah, ya Bu ya. Ya, Ibu Sutarti, Sunarni, ini nama ngarang biasanya ada gitu. Nah, seperti itu, terus nyambung. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, istiqomah. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, istiqomah. Beliau-beliau dapat kiriman. Kira-kira penasaran gak beliau-beliau itu? Ini Majlis Ar-Raudhah ini seperti apa ya? Itu Ibu Sutinah itu seperti apa itu? Pak Parno itu seperti apa ya? Pak Pardi itu seperti apa gitu kan ya? Maka ruh beliau-beliau itu insya Allah akan datang kepada kita semua. Datang lihat, oh ini. Oh orang-orangnya yang kirim tuh ini. Ada orang yang nanya, Ustaz, masa roh bisa jalan-jalan? Rohnya siapa dulu? Rohnya siapa dulu? Kalau rohnya pewaris para nabi bisa jalan-jalan. Siapa itu? Al-ulama warathatul anbiya. Buktinya apa? Isra wa Mi'raj. Ketika diisrakan Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW itu ketemu dengan roh semua nabi di Masjidil Aqsa. Bukan cuman ketemu, bahkan sholat jamaah. Roh sholat jamaah. Itu roh para nabi. 120.000 orang nabi lebih sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Padahal kuburannya di mana? Udah seantero dunia kan, ngumpul di sana semua. Rohnya jalan-jalan. Untungnya roh orang gantung nggak jalan-jalan. Ini arwah gentayangan, enak menong gantung terus jalan-jalan, penak tenan gitu ya. Yang naudzubillah min dzalik, nasallahu afiyah. Orang yang meninggal dalam keadaan su'il khatimah, naudzubillah min dzalik, wa nasallahu afiyah, tentu akan mendapatkan siksa kubur. Disiksa di kuburnya, bukan jalan. Tapi kalau rohnya orang ahli ngaji, hidupnya setiap Jumat itu pengajian, Rebo pengajian, Kamis pengajian, di alam sana
Itu kalau minta sama Allah, ya Allah, minta pengen datang pengajian. Kenapa? Karena di majelis pengajian, apa-apa yang nikmat rohani itu di dunia nggak bisa dirasakan, di alam sana rasanya luar biasa. Karena bukan bagian dari dunia, bagian dari akhirat. Rasanya luar biasa. Karena itu sering kali kalau kita di majelis ketika nyebut orang soleh, tiba-tiba nanti tangan perinding, ya kan? Nyebut siapa nih perindang-perinding, ya. Tahu-tahu nanti kalau saya cerita sesuatu, tiba-tiba cerita biasa, bisa merinding, tahu-tahu nangis, ya kan? Pada nangis. Kenapa di situ? Yaitu ada kehadiran dari arwah orang-orang yang soleh. Ada kehadiran para malaikat. Nyambungkan tuh caranya begitu. Hati kita nyambung dulu dengan para wali. Nah ini yang repot, banyak orang hatinya nggak mau nyambung sama para wali, rodok sombong sih. Ngopo wali-wali. Wong ki ngger salat ya salat. Wah, jago dia salat sendiri. Wah, usuk-usuk enggak butuh para wali, rasakno. Dihisab, dihitung, salat 70 tahun enggak diterima sama Allah. Kenapa ya Allah kok salat saya enggak diterima? Ya, kenapa salatnya kok enggak diterima? Kamu kalau wudu dari bak mandi kamu itu kejatuhan kotoran cicak 5, padahal bak mandinya kecil, airnya najis. Wudu pakai air najis, wudunya tidak sah. 70 tahun kamu sholat dengan wudu yang tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Ya, wudu dengan air najis, wudunya jadi badannya semua najis. Kalau sholat dengan tubuh yang najis, berarti sholatnya enggak sah. 70 tahun sholat dalam keadaan najis, tambah kurang ajar ngadep Allah najis. Betul kan? Kadang orang terlalu membanggakan amalnya ya. Wah, ternyata setelah diteliti amalnya amburadul. Lain orang-orang yang hatinya dekat para aulia. Ya Allah, saya enggak punya apa-apa. Ya Allah, saya enggak punya apa-apa. Ya Rasulullah, saya enggak punya apa-apa. Ya Allah, tolong berkat orang-orang soleh tadi ya Allah. Berkat orang-orang yang mulia itu ya Allah, ampuni dosa saya. Ada ikatan hati. Ada ikatan hati. Ada orang yang nanya, mana mungkin? Cuman gara-gara ikatan hati kok bisa mendapatkan sesuatu. Ini yang ngomong gini mesti enggak pernah belajar hadis. Mesti enggak pernah belajar. Kalau yang belajar hadis mesti ya bisa. Kenapa? Udah jelas Rasul bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Lawang hatinya cinta para wali, masa dikumpulkan para gali? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Hatinya cinta kepada orang yang beriman kok dikumpulkan dengan para beriman? Enggak mungkin. Pasti kumpulnya juga dengan beliau-beliau tersebut. Nah, noto hati loh, punya ikatan tertentu. Punya ikatan dengan siapa panjenengan? Cari. Ya. Kalau emang punya ikatan dengan Sahibul Maulid Syamsul Durrar Habib Ali Al-Habsyi, alhamdulillah. Punya ikatan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, alhamdulillah. Jangan sampai belas enggak punya. Harus ada di hati ikatan. Yang punya ikatan dengan Mbah Idris Katangan almarhum, alhamdulillah. Yang punya ikatan dengan Kiai Salman, alhamdulillah. Mbah Salman ya. Yang punya ikatan dengan siapa lagi? Ya Asrori, alhamdulillah. Yang punya ikatan dengan Abah Anom, alhamdulillah. Yang punya ikatan dengan siapa lagi? Coba. Mbah Sirat, alhamdulillah. Ya Sirat di Pajang itu ya, alhamdulillah. Yang punya ikatan dengan, saya ini mau nyebut nama satu wali, tapi sama Allah dibuat lupa terus nih. Walinya nggak mau disebut nih. Padahal saya apal pol. Ya, ini saya mau nyebut aja nggak bisa nih. Karena memang hidupnya suka menyembunyikan diri. Jadi kadang kalau mau saya umumkan namanya juga dibuat lupa, nggak bisa. Wajahnya kelihatan, namanya nggak bisa nih. Repot nggak? Ayo, coba nih, saya mau minta biar kesebut namanya ini. Langsung muncul. Siapa yang ngomong tadi? Coba angkat tangan. Yang ngomong Mbah Mangli nih. Nah, kok tahu kalau yang saya cari Mbah Mangli? Lah ya, apa tadi tiba-tiba terlintas Mbah Mangli gitu? Iya, ketika saya nyebut gitu, Bang Mangli, alhamdulillah diizinkan kan? Iya. Kalau diizinkan langsung muncul. Yang punya ikatan dengan Mbah Mangli, ya Mangli, Masya Allah. Ya, pegang itu nanti akan jadi sesuatu. Kenapa? Rasa cinta pada orang soleh. Rasa cinta pada orang soleh itu bimbing kita, dimanapun kita berada, di tengah laut. Ada satu orang gaya, gak bertorikoh, di tengah laut. Ya Allah, ombak badai, ya Allah, help me, tolong saya, ya Allah. Tambah jadi, ombak tambah besar, angin tambah semakin kan kencang ya.
Udah nih, ya Allah, ya Allah. Yang satu yang punya guru, kebetulan ini murid dari Thariqah Alawiyah, pegangannya adalah artinya condong dengan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena suka rotib haddad, rotiban, wirdul latif. Menyebut, Habib Abdullah Al-Haddad, tolong saya. Yang satu, ya Allah tolong saya. Yang satu, Habib Abdullah Al-Haddad, tolong saya. Begitu disebut, Habib Abdullah Al-Haddad, tolong saya, langsung angin mandek, ombak reda. Lah yang ya Allah kaget. Saya ini ya Allah nganti nangis kok tambah dadi. Panjenengan nyebut nama Habib Abdullah Haddad kok langsung mandek nih, gimana? Dijawab, lah kamu terlalu sombong dengan amalmu, rumongso kuat. Ya kamu rumongso kuat. Ya, kalau saya sadar saya enggak kuat, saya minta tolong Habib Abdullah Haddad, tolong mintakan kepada Allah biar dihentikan badainya. Saya enggak kuat yang minta tolong sama orang lain. Seperti kita nyurung tuh loh, mobil. Tahu nyurung mobil? Iya. Kalau kita sendiri enggak kuat, ojo rumongso kuat, gorong sendiri. Ora maju-maju. Pak, becak 10 ini, wangi, selesai. Ya kan selesai. Itu kalau abang becak. Nah, kalau aulia wasolin gitu, hati kita punya ikatan dengan siapa? Tawasul dengan beliau tersebut. Enak kalau punya pegangan. Lah ini orang yang berthariqah tuh punya pegangan-pegangan gitu. Ya ada orang yang pegangannya mursyid-mursyid dari thariqahnya. Hidupnya juga enak. Badai apa bahasanya itu? Badai apa? Menerpa. Badai menerpa. Ya kan? Angin ribut tetap dia santai. Kira-kira mau enggak bisa seperti itu? Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah jam 9:30 lewat. Tolong dibacakan SMS yang masuk. Baik, untuk sementara SMS yang masuk baru 174. Kemudian ini kita mulai dari SMS dari Korea Selatan ya Beb, yang masuk di streamingnya Al-Hidayah. Dari Yasin menanyakan boleh enggak orang hamil dinikahi. Terima kasih dari Yasin dari Korea Selatan. Iya. Menikah dengan orang yang lagi hamil, hukumnya bagaimana? Dalam syarat-syarat pernikahan tidak ada judulnya dilarang menikah kepada wanita yang hamil. Syarat pernikahan adalah 1, ada yang dinikahi. 1 ya kan? Kemudian ada yang menikahi. Kemudian ada saksi, kemudian ada wali, kemudian ada ijab qabul. Nah, kemudian ada mahar, apapun maharnya. Nah, kalau udah maharnya ada, misalnya mahar adalah maharnya apa? Roti talita. Bawa roti semir talita 1, ini mahar saya. Misal gitu kan? Apalagi saksinya siapa? Kebetulan ada 2 teman akrabnya jadi saksi. Walinya ada. Nah ini wali ini orang harus ngerti. Kadang orang nggak ngerti. Wali itu ada wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab itu siapa? Orang tua ke atas, ayah, kakek, terus ke atas. Kemudian saudara dari ayah, saudara kandung maupun saudara seayah, ya kan? Kemudian keponakan, ya keponakan. Terus nanti ada saudara ayah, paman. Kemudian anaknya paman, wali. Nah, wali itu tidak bisa berpindah kewaliannya kecuali ada sebab-sebabnya. Orang tua meninggal otomatis pindah ke kakek kalau kakeknya masih hidup. Kakeknya udah meninggal berarti pindah ke saudara kandung. Saudara kandung enggak punya, adanya saudara seayah. Ya berarti ya saudara seayah. Misal saudara kandung ada 5, siapa? Ya kakak paling tua. Ya. Saudara kandung kakak nolak, enggak mau nikahin. Kenapa? Suamimu enggak ganteng, moh saya. Ini alasannya enggak syar'i ya, alasannya enggak syar'i. Karena alasannya enggak syar'i namanya ini berbuat walinya adul. Walinya menolak. Ketika walinya menolak, bukan kemudian kewaliannya pindah. Bukan pindah kewaliannya kepada adiknya atau keponakannya atau kepaman, bukan. Otomatis kewaliannya pindah kepada wali hakim. Begitu Pak Mudin? Ini ada Pak Mudin di sini kan? Termasuk bidangnya walaupun bukan tapi rodok-rodok nyerempet ya ke bidangnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau udah ada semua, saksinya ada, walinya ada, ijab kabulnya ada, yang mau dinikahi ada, yang menikahi ada, terjadi ijab kabul selesai. Mau dalam keadaan hamil maupun tidak hamil. Yang enggak boleh wanita hamil dicerai.
Tidak boleh bukan berarti nggak sah, tetap sah. Hanya saja kalau ada seorang suami menceraikan istrinya ketika istri itu dalam keadaan hamil, suami itu telah berbuat dosa. Ya, berbuat dosa, nggak boleh. Jadi Islam itu sangat menjaga kondisi wanita ya, seperti apa. Cukup jelas jawabannya? Ya, lanjutkan. Kemarin kan Bapak sudah, Ibu sudah waktu itu ya. Ini kan sekarang giliran yang SMS. Lama nggak kita jawab yang SMS ya. Berikutnya Habib menanyakan saya salah satu pernah dibaiat di salah satu thariqat, tapi yang saya bingungkan ada syariat ketika ada yang meninggal, walaupun itu saudara kandung ataupun anak kandung, kalau tidak ikut dengan thariqat dengan saya tidak boleh memandikan. Apakah saya salah pilih guru? Mohon dijelaskan. Ya, itu mungkin panjenengan bukan thariqahnya yang salah. Mungkin tadi nggak ketemu mursyid yang benar, mursyid-mursidan. Ya kadang kan label thariqah, saya tidak berani menyalahkan thariqah. Kadang ada orang cuma ngambil label thariqah, paham ya? Ngambil label thariqah, kemudian ngaku mursyid, buat ajaran yang nggak benar. Nggak ada thariqah manapun seperti itu. Thariqah itu megang syariat. Justru syariat kalau ada saudara kita meninggal dunia, kita diupayakan memandikannya. Lah kalau sampai ngelarang gara-gara thariqahnya nggak sama, ini berarti thariqahan. Mursyidnya itu loh, mursyid-mursidan, bukan mursyid beneran. Begitu ya? Insyaallah. Lanjutkan. Kemudian dari Klaten menanyakan yang dimaksud dengan thariqah Sadiliyah apakah, Bib? Kemudian siapa pembawanya? Syukran, Bib. Iya. Thariqah Sadiliyah adalah sebuah thariqah yang dinisbatkan kepada Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili, yang beliau itu menekankan pada olah batin. Ya, olah batin. Jadi thariqah Syadziliyah itu lebih banyak kerasa. Selalu lihat pandangannya Allah. Lihat pandangannya Allah. Ini saya wudu. Nah, bayangkan, ya Allah, air kok bisa sampai ke sini ya? Banyak orang-orang itu yang cari air susah. Kok saya tinggal buka keran airnya mengucur ya, dan airnya udah bersih, suci. Ini sampai ke wajah, basuh wajah, ya Allah, alhamdulillah, wajah saya ini bisa kena air yang seger, tangan saya bisa mudah mengangkat air ini ke wajah saya. Banyak orang yang mau ngangkat tangannya saja tidak bisa. Ini thariqah Syadziliyah, lebih banyak ke batin gitu. Ya, lebih banyak kepada olah batin. Nah, thariqah Syadziliyah itu biasanya untuk kaum khawas yang banyak ngamalkan tuh orang-orang udah tingkatan amaliyahnya pol. Beliau ngambil thariqah Syadziliyah untuk batiniahnya. Nah, kadang ada orang yang nggak paham, ya nggak paham loh nih ya. Jadi bukan pengikut thariqah Syadziliyah, bukan. Orang nggak paham, udah saya tak ikut, aja lah caranya Syadziliyah. Kenapa? Nggak usah sholat malam, nggak usah sholat duha, yang penting pokoknya ngger wudu bayangke alhamdulillah ini airnya dari Allah gitu ya. Bukan gitu. Ini yang nggak mudeng itu kan ya, bukan seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, lanjutkan. Kemudian menanyakan Habib Umar Hafid itu apakah juga termasuk mursyid? Terima kasih. Ya. Thariqah Alawiyah ya, sebuah thariqah yang pemuka-pemukanya tidak mau menyebut dirinya sebagai mursyid. Pernah mendengar Habib Umar mengatakan saya mursyid thariqah Alawiyah? Enggak pernah kan? Enggak pernah begitu. Karena apa? Mereka orang-orang yang merendahkan diri. Jadi enggak mau nyebut dirinya mursyid itu enggak berani. Ya. Termasuk almarhum Habib Anis itu enggak berani nyebut dirinya mursyid. Apa? Saya ini masih kotor gitu loh. Kok mau nyebut dirinya mursyid? Enggak berani. Tawadhu'nya seperti itu. Tapi justru karena mereka itu tawadhu, ya akhirnya orang mendekat gitu. Ya orang mendatangi. Dan uniknya thariqah Alawiyah kan enggak ada baiat gitu ya. Nah, amalannya dari mursyid-mursyid yang dulu itu udah ada semua. Amalannya sudah ada dan amalannya udah diijazahkan gitu. Ya udah diijazah rotib haddad, wirdul latif, rotib atos dan lain sebagainya kan, maulid, simtu duror dan lain sebagainya. Ketika orang itu mengamalkan wirid-wiridnya, zikir-zikirnya, ya, kemudian mempelajari rasanya, masuk dalam majelis-majelisnya, otomatis gitu ya, otomatis dia sudah mengikuti thariqah Alawiyah. Nanti yang jadi mursyidnya langsung yang ke atas itu, Sayyidina Al-Bagihil Muqaddam, itu yang dikasih
Fatihah terus kan Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Itu inti dari Thariqah Alawiyah. Yang di bawah beliau meskipun derajatnya luar biasa pada tidak berani menamakan dirinya sebagai seorang mursyid. Begitu. Kemudian selanjutnya apakah ada hubungannya antara thariqah dengan sufi? Ya. Hubungan thariqah dengan sufi. Otomatis sufi dan thariqah enggak mungkin bisa dipisahkan. Ya, sufi dengan thariqah enggak bisa dipisahkan. Karena para sufi pasti berthariqah. Orang yang berthariqah nantinya akan jadi sufi. Sufi itu adalah sebuah nama untuk orang-orang yang udah mencapai tingkat kesucian jiwa. Udah mencapai tingkat kesucian jiwa. Nah, untuk mencapai ke tingkat kesucian jiwa, maka menempuh metode tertentu. Ya, metode zikirnya, metode sholatnya, dan lain sebagainya. Nah, metode ini akhirnya mengantarkan orang tersebut menjadi seorang sufi. Ya, menjadi seorang sufi. Makanya kalau lihat sufi itu jangan udah jadi sufinya. Para sufi mengatakan iktadu bina fil bidayah wala taqtadu bina fin nihayah. Ikuti kami di awal perjuangan kami. Jangan ikuti kami setelah kami jadi wali, jangan. Dilihat jadi wali cuma duduk megang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wah, udah ya, ternyata enak ya megang tasbih, subhanallah, sebentar ada tamu, terima tamu gitu ya. Bukan begitu. Lihat bagaimana perjuangan awal beliau-beliau itu. Beliau-beliau itu zikirnya satu hari sekian puluh ribu kali, ya kan? Kemudian baca Al-Qur'annya satu hari khatam berapa? Berapa kali, sholatnya berapa? Nah, metode itu setelah dijalankan, akhirnya beliau menjadi seorang sufi. Yang hatinya itu, andai kata dikeluarkan, hatinya dikeluarkan, kemudian dinaruh di nampan, maka tidak merasa malu kepada manusia. Kenapa? Gak ada kotorannya sama sekali. Itu sufi. Jadi kalau dibuka hatinya, ditaruh di nampan, gak merasa malu. Kenapa gak merasa malu? Bersih. Gak ada kotorannya. Itu sufi. Nah, untuk menjadi seorang sufi yang sejati harus menempuh metode tertentu di dalam ibadah. Syariatnya sama, cuman rasa itu yang berbeda. Menimbulkan rasa itulah thariqah. Ya, contoh misalnya Gini. Agak saru dikit gak apa ya? Orang yang biasa itu cuman akad nikah kan jadi suami istri ya. Nah, kalau sufi itu yang udah bisa kumpul di kamar, itu sufi. Paham? Kalau cuman sekedar jadi suami istri kan gak ada rasanya apa-apa. Suami istri, ijab kabul, selesai kan? Tapi setelah ijab kabul masuk kamar, ketemu suami istri, lampu dimatikan, lah itu tuh sufi itu. Paham gak maksudnya? Ngerti rasanya pernikahan, itu sufi, ada rasa itu. Punya rasa. Rasa. Lah orang sholat banyak, takbiratul ihram, tahiyat, salam gitu kan. Tapi yang bisa ngerasakan sholat itu bagaimana? Nah, metode untuk membuat orang bisa ngerasakan sholat, metodenya namanya thariqah. Metode bisa merasakan haji namanya thariqah. Metode untuk bisa merasakan zikir seperti kemarin, la ilaha illallah, itu namanya thariqah. Jelas ya? Jadi tidak bisa dipisahkan antara sufi dan thariqah. Tapi itu sebuah nama. Andai kata namanya diganti juga enggak apa-apa, seperti tasawuf. Tasawuf, orang dulu enggak suka sama nama tasawuf. Ada sebagian orang enggak suka nama tasawuf. Hakim pinter dia. Ganti aja namanya, manajemen kolbu, selesai. Ya kan? Manajemen kolbu itu tasawuf. Upaya mensucikan kalbu, menata hati, itu tasawuf. Apalah arti sebuah nama, yang penting kan hakikatnya. Yang penting hakikatnya. Nama itu enggak begitu penting. Penting, tapi enggak begitu penting. Untuk memudahkan kita kasih nama ya. Lanjutkan, masih ada waktu. Kemudian kalau wali songo itu apakah juga mempunyai thariqah, Bib? Syukran, Bib. Iya, wali songo mereka adalah orang-orang yang berthariqah. Ya, wali songo mereka adalah orang-orang yang berthariqah. Jelas kalau itu. Makanya mereka kan punya zikir-zikir ya. Cara-cara zikir tertentu. Sunan Kalijogo punya metode tertentu. Mereka orang-orang berthariqah. Lanjutkan. Kemudian kalau ada yang berthariqah la ilaha illallah, gurunya sudah meninggal, kemudian sang murid setiap kali lupa membaca, sang guru menemui sang murid dalam mimpi. Apakah itu thariqah yang benar?
Dan bisa enggak saya berguru dengan murid tersebut tanpa ijazah dari gurunya yang tidak lain murid tersebut keluarga saya? Mohon penjelasannya karena saya belum termasuk orang yang berthariqah. Syukran, Bib. Iya. Jadi ketika seorang guru meninggal dunia, murid yang baik itu akan selalu kalau guru itu benar, murid itu akan selalu berada dalam bimbingan gurunya. Enggak mungkin ditinggal. Justru ketika gurunya meninggal dunia, si guru semakin leluasa, gampang. Dulu masih hidup, nemu banyak tamu gitu kan. Terikat kewajiban macam-macam. Meninggal dunia, nggak punya kewajiban lagi. Yang ada menikmati. Ya, makanya sangat bisa bantu muridnya itu full. Bisa bantu muridnya full. Seperti Rasulullah SAW bersabda, hidupku baik untukmu, wafatku juga baik untuk kalian. Kalau aku wafat, kalian beramal buruk, aku mintakan ampun. Kalau baik, aku bersyukur kepada Allah. Justru setelah meninggal itu semakin maksimal untuk ngurusi muridnya. Nah, makanya ada itu sampai ketika muridnya lupa zikir diimpani sama gurunya. Enggak baca kan tadi kamu, diingatkan gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau berguru pada muridnya bisa enggak? Kan seperti itu. Muridnya belum sampai derajat guru. Kalau kita mengikuti amalan muridnya boleh. Tapi coba tanya, biasanya guru tersebut yang meninggal dunia ada penerusnya. Ya, ada penerusnya. Datangi saja penerusnya, ajak saudara Anda tadi untuk ketemu dengan penerusnya siapa. Kalau tidak minimal mulai sekarang ya udah jalankan dulu yang dijalankan saudara Anda tersebut ya. Insya Allah juga akan termasuk muridnya. Demikian. Kemudian bagaimana dengan sholat ibadah kami selama ini, Bib, yang belum berthariqah, tetapi kami belajar dari buku dan mengikuti kajian, apakah termasuk berthariqah? Ya, makanya itu. Kalau kita itu belajar dari buku sama ikuti kajian, itu nanti kan gak dapat rosonya. Yang gak dapat rosonya. Makanya perlu, dulu kalau saya sekolah itu ya, itu guru-guru yang lama, itu mereka gak pernah, by book, orang sholat, takbiratul ihram ini, mesti diajak ke masjid. Ya kan, diajak ke masjid. Dulu saya masih SD, saya masih ingat benar, almarhum Habib Anis itu di Masjid Riyadh. Saya sekolah di SD Islam di Ponorogo. Saya masih ingat benar. Itu yang namanya sholat itu praktek ke Masjid Riyadh. Digandeng diajak ke sana. Nih lihat sholatnya Habib Anis nih. Nih sholatnya begitu. Dituntunkan lihat. Nih gimana cara rukuknya, i'tidalnya. Suruh lihat sholatnya seperti apa. Diajak sholat berjamaah di situ. Diajak wudhu di situ dan seterusnya. Itu penting. Tapi terkadang sekarang kan orang nggak mau repot ya. Cari praktis betul. Karena kalau cari praktis, akhirnya nggak punya guru. Banyak orang yang sholatnya tidak pas. Ya, sholatnya tidak pas, kurang sempurna. Ya carilah orang yang bisa menilai sholatnya. Ya, menilai sholat. Oh banyak tuh di kampung-kampung tuh kan rata-rata kalau imam-imam masjid yang lama itu kan punya guru semua kan. Yang lama. Kalau yang baru sekarang mau kitab tok di sini. Ya, yang lama-lama nih loh. Itu kan mereka punya guru. Gimana caranya rukuknya, gimana cara i'tidalnya, gimana cara at-tahiyatnya. Makanya saya sendiri insyaallah Ar-Raudhah ini pengen buat satu kegiatan, tapi nanti ini rencana. Nanti boleh daftar silahkan. Judulnya pesolatan. Kursus pesolatan. Pelatihan pesolatan. Tahu, bukan pesilatan, bukan loh ya. Pesolatan. Jadi cuman belajar sholat. Dari mulai takbiratul ihram, niat takbiratul ihram sampai salam. Gimana sholat yang sesuai madhab Syafi'i dan agar sholat itu punya rasa sholatnya para wali. Ya, kalau Abu Sangkan pelatihan sholat khusyuk kan begitu ya. Nah, kita akan belajar pesolatan. Karena banyak orang itu mau jadi imam takut kan. Sudah jadi imam takut, mundur-mundur. Kenapa? Gak yakin sama sholatnya, betul gak? Kalau yakin sama sholatnya mundur gak kira-kira? Enggak, mantep. Lah ini perlu dibuat belajar yang sederhana, kursus pesolatan. Kalau misalnya ada tertarik enggak itu? Tarik ya. Kita buat pesolatan Ar-Raudhah gitu ya. Waktu gratis, full. Wah, di sini semua full gratis ya. Gratis. Lulus dapat ijazah. Silahkan buat praktek pesolatan di kampungnya masing-masing. Udah latih satu kampung minimal kumpulkan tonggo-tonggonya anak-anak yang masih SD ya. Kumpulkan semua. Kursus pesolatan 1 minggu. Selesai saya sembelihkan ayam 5. Misalnya begitu. Wah, senang tuh anak-anak kecil ya. Senang, mulai subuhnya pakai kunut. Biar di masjid-masjid kebak kunut. Golek wong kunut kok angel pol. Betul enggak? Yang ahlu sunnahnya disuruh kunut gak hafal, apalagi yang madhabnya bukan Syafi'i suruh kunut, ya enggak. Lah yang Syafi'i aja enggak mau ngapalin. Betul.
Ya, nanti kita akan buat pesolatan. Insya Allah nggak lama. Kapan? Ya 10 tahun lagi. Enggak insya Allah dalam waktu dekat. Ya, juga nanti akan saya buat pesolatan itu gurunya udah dapat. Yang saya nilai belajar dari para kiai-kiai ya, gurunya sudah ada. Di antaranya nanti kita belajar pertama kali belajar surat Al-Fatihah. Semua nyetorkan Fatihahnya. Biar dipreteli ini benar enggak Fatihahnya. Jangan sampai Fatihahnya salah. Ada satu guru yang bimbing. Tempatnya di sini habis maghrib sampai setelah Isya. Peserta terbatas. Kuota terbatas. Biar cepat lulusnya. Ganti nanti angkatan yang lain. Ganti angkatan yang lain. Mulai dulu dari Fatihahnya. Biar Fatihahnya benar semua. Setelah Fatihahnya benar semua, at-tahiyatnya. Ini yang rukun-rukun pokok ya. Biar at-tahiyatnya benar semua. Setelah at-tahiyatnya benar semua, takbiratul ihramnya. Biar gak salah takbiratul ihramnya. Kalau udah benar semua, baru nanti dikasih wujud sholat yang utuh. Gimana ketika duduk? Ya duduk ketika at-tahiyat itu bagaimana? Duduk di antara dua sujud bagaimana? Duduk ketika sujud bagaimana? Cukup jelas semua? Insyaallah. Alhamdulillah. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.56. Saya udah janji jam 10 selesai. Cukup panjang kan waktunya? Ya, kan enak kalau begini toh? Enak ya? Enak. Udah pokoknya enak enggak enak ya? Enak. Jam 10 selesai. Insyaallah ini akan lebih menyenangkan ya. Insyaallah akan lebih menyenangkan. Nanti bulan Ramadan, kita kan udah dekat Ramadan. Biasanya saya kalau Ramadan tuh tiap malam buat kajian, biasanya. Cuman Ramadan ini mungkin saya mau buat berbeda. Saya mau ngajak teman-teman itu nanti ngaji bareng-bareng keliling. Ya, ngaji bareng-bareng keliling. Jadi bukan di rumah ini, tapi keliling. Saatnya gantian, silaturahim. Ya, silaturahim. Jadi 1 bulan penuh kita bisa silaturahim ke rumah teman-teman kita. Misalnya ini untuk malam yang pertama dimulai di sini misalnya ya. Malam kedua di mana? Daerah Baki. Siapa yang mengunduh di sana? Udah usah ngapa-ngapa, pokoknya teh panas atau air putih hangat, selesai. Kacang goreng ya. Nanti yang datang silakan mau bawa kacang, yang mau bawa sapi, bawa sapi. Artinya enggak usah nyiapkan apa-apa, masing-masing berupaya nyiapkan diri. Kan asyik duduk Ramadan keliling dari tempat ke tempat. Setuju enggak kira-kira? Asyik kan, di sini kan udah tiap Jumat udah sering, ya. Biar Ramadan gantian kita keliling. Tertarik enggak itu? Ya, kita nawa itu dari sekarang ya insyaallah. Demikian. Jadi mulai Jumat depan kita akan baca Ratibul Haddad. Insyaallah nanti akan saya kasih bukunya. Demikian, mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasruk bi sabila najati في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada beberapa pengumuman. Ini Alida masih on air kan? Masih, baik. Ya, jangan diputus dulu ya. Ini ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, hadirilah kajian Ahad pagi di Pondok Darul Quran Sukoharjo. Hari Ahad 6 Mei jam 6 sampai jam 8 pagi besok. Pembicara insyaallah Ustadz Noval Al-Idrus, saya sendiri. Insyaallah. Kemudian pada hari Ahad 6 Mei, hari yang sama, jam yang berbeda, jam 8 malam. Hadirilah pengajian di Pondok Pesantren Baitul Mustafa.
Kedung Tungkul RT 4 RW 7 Mojosongo Surakarta. Ya, Mojosongo Surakarta. Nah, bersama saya Novel bin Muhammad Al-Idrus. Kemudian pengumuman yang selanjutnya permohonan doa untuk Siti Solihah yang sedang hamil 7 bulan, mitoni ya. Semoga kehamilannya dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga yang hamil maupun anaknya dan keluarganya semua selamat dunia, akhirat dan lahir menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian juga doa untuk Ida Muntasifah yang menempuh ujian nasional hari Senin semuanya. Yang mau ujian ya, anak-anak SD, semoga oleh Allah diberi kemudahan. Dan untuk yang sedang sakit, Taufikur Rahman dan juga Novel bin Muhammad Al-Idrus, juga untuk Bapak Ngaliman Mukhlas ya, yang sedang kurang sehat, semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian satu hal, mertua dari sepupu saya tadi siang meninggal dunia, bernama Ibu Sutiem. Mari kita bacakan doa. Semoga semua amal soleh yang kita kerjakan di majlis ini mulai dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal yang soleh, diberi pahala yang sebesar-besarnya, dan disampaikan pahalanya kepada keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, khususnya kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, wa Jaddi Ali bin Muhammad Al-Habsi, wa Jaddi Ahmad bin Abdurrahman Idrus, wa Usulim Furihim, thumma ila ruh Habibi Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsi, wa Zujati Al-Syifa, Abdi Tahir Al-Sugaf, wa Lidiha, wa Ibni Ami Ali bin Muhammad Anis Al-Habsi, wa Waladi Husni Irfan, wa Habib Al-Bakar Sugaf, wa Habib Najib bin Tuhan Al-Sugaf, wa jami' amwatil muslimin, thumma ila arwah walidina walidikum, wabil khusus ila ruh Ibu Wajadati Wiji wa Zahra, wabil khusus ila ruh Ibu Sutiem. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kubur mereka sebagai taman-taman surga, menjadikan sebagai tempat persinggahan para awliya wassalihin, meletakkan di kubur mereka ar-raihan wa raihan wal fushata wal aman wal maghfiratu wa ridwan ajal suknahumul jinan ma'an nabiyyin siddiqin wa syuhada wassalihin ala hadiniyah wa ala kunyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala man hibuna ali wa ila hadratin nabi sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir pertanyaan, dibuat selesai jam 10 gini enak enggak? Enak ya? Ibu-ibu enak enggak, Bu? Paling banyak semangat ibu-ibu kelihatannya ya. Ya, untuk malam hari ini jam ini. Jadi kalau yang udah beli bukunya tadi ya sudah, itu rezekinya tadi. Yang sekarang rezekinya lain lagi. Yang mau beli buku untuk jam segini khusus ini ya, sekarang ini sampai berakhirnya majelis, 3 buku 50.000. Jadi kalau beli 3 judulnya apapun 50.000. Kalau yang 1 atau 2 mengikuti harga yang ada di depan. Tapi kalau 3 50.000. Ya, ini special price. Yang mau kulaan mungkin mau dijual lagi kan? Kalau dijual umum harga dijual 40.000 untuk 1 bukunya. Tapi di sini kadang rodok pas itu loh ya. Takut dibilang orang pelit jadi suka begini. Demikian, mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.